Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena hari ini kita dapat berkumpul dalam rapat yang membahas tentang perkenalan perusahaan dan mengkoordinir serta membagi kegiatan. Selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau di yaumul kiamat nanti. Dan semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki kemudahan agar kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan sebuah mufakat yang lebih baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adrian Mafarizi. Saya selaku manajer dari Toko Indah Persada. Sebelumnya selamat bergabung kepada Nahdlatul Bid'ah Islami dalam perusahaan ini. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan perusahaan kita ini. Serba Indah Persada ini adalah sebuah toko pengecer yang menjual bermacam barang seperti makanan, minuman, kosmetik, alat-alat tulis, peralatan bayi, peralatan dapur, dan lain-lain. Perusahaan kita ini berlokasi di Jalan Agus Salim nomor 2 Padang. Bentuk perusahaan ini adalah perusahaan perseorangan, di mana pemiliknya memperkerjakan seorang manajer, yaitu saya, untuk memimpin operasi perusahaan. Serba ini menjual barang-barangnya kepada konsumen secara tunai, tetapi juga bisa secara kredit, khususnya kepada dua hotel, yaitu Hotel Pelangi dan Hotel Kartika. Serba Indah Persada ini membeli barang-barang yang akan dijual kembali dari tiga perusahaan, yaitu PT Perdana Bangun Pusako, PT Pusako Tarinta, dan PT Indocitra. Adapun Toko Indah Persada menyediakan penjualan secara kredit, yaitu dengan syarat kredit 2/10 N/30, di mana customer akan mendapatkan potongan sebesar 2% dalam jangka waktu pembayaran 10 hari. Apabila melewati dari 10 hari sampai ke 30 hari, maka tidak dapat potongan. Dan Serba Indah Persada mempunyai rekening giro di bank simulasi dengan nomor rekening yang akan saya bahas nanti, atau saya kirim secara pribadi melalui nada. Oh iya, Serba kita ini memiliki 4 staf, yaitu staf bagian keuangan, bagian administrasi, bagian pengendalian persediaan, dan manajer. Sebelumnya, karena kita hanya berdua, dan saya selaku manajer dan ada sebagai staf, jadi saya ingin mengkoordinir dan membagi kegiatan pada rapat ini. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Nada, di mana Nada mengirim surat lamaran itu sebagai bagian administrasi. Apakah betul? Ya, Jadi dengan kekurangannya karyawan di Serba Indah Persada ini, kita akan merangkap menjadi dua bagian, di mana untuk menutupi
staf-staf yang lainnya. Sebelum kita menjelaskan tugas dan fungsi staf-staf itu, saya akan bacakan terlebih dahulu. Yang pertama ada bagian administrasi. Bagian administrasi memiliki 5 tugas, yaitu mengetik surat atau memo lengkap dengan tembusannya, mengarsipkan semua catatan surat menyurat, dan dokumen-dokumen. Dan yang kedua ada menangani pencatatan seluruh surat-surat masuk dan surat-surat keluar. Mencatat pengeluaran untuk perangko. Tiap surat berperangko bernilai 1.500. Semua surat menyurat dikirim melalui pos dengan perangko biasa. Yang ketiga ada menyiapkan buku kas kecil yang ditutup pada akhir bulan. Pengisian kembali dana kas kecil berupa cek yang diterima dari staf bagian keuangan. Yang keempat ada membuat daftar janji tamu, mencatat dan mendistribusikan surat serta mengatur perjalanan dinas pimpinan. Yang kelima ada mengenai daftar hadir. Nah, itu untuk bagian administrasi. Yang selanjutnya yaitu bagian pengendalian persediaan. Yang pertama ada tugasnya menyiapkan catatan pembelian kredit, penjualan kredit, pengembalian barang, dan memastikan bahwa staf bagian keuangan mencatat seluruh transaksi dalam buku besar masing-masing rekening yang terkait. Yang kedua ada menyiapkan pesanan pembelian dan faktur untuk diketik. Yang ketiga ada mencatat semua pengeluaran dan penerimaan barang dalam kartu gudang. Jumlah minimum dan jumlah maksimum dari persediaan barang harus benar. Yang ketiga, itu merupakan tugas dari bagian pengendalian persediaan. Yang ketiga, ada bagian keuangan. Bagian keuangan memiliki tugas yang pertama mencatat seluruh penerimaan kas dan pengeluaran kas dalam jurnal. Menyetorkan seluruh penerimaan kas setiap hari langsung ke bank dan menutup jurnal pada tiap akhir bulan. Catat. Yang kedua, ada membuat buku besar piutang dan buku besar utang dan harus ditutup pada setiap akhir bulan. Lalu menyiapkan catatan pernyataan piutang untuk diketik dan dikirim kepada yang bersangkutan. Yang ketiga ada membuat laporan rekonsiliasi bank. Yang keempat, menyiapkan setiap laporan atau dokumen secara tepat. Nah, itu merupakan tugas-tugas dari perusahaan kita ini. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Nada, dari ketiga staf tadi, saya ingin bertanya kepada Nada di mana Nada yang ingin menempati posisi tersebut. Sebelumnya saya melamar di bagian administrasi. Mungkin setelah penjelasan mengenai tugas tadi, saya bisa mengambil di bagian pengendalian persediaan. Jadi Nada merangkap menjadi 2 staf, yaitu bagian administrasi dan bagian pengendalian persediaan. Ya. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas-tugas yang sudah saya sampaikan tadi? Tidak, sudah jelas mengenai tugas tadi, sudah jelas. Jadi pada bulan pertama kita ini, di mana nanti ada saya berikan instruksi-instruksi atau timeline untuk bulan pertama kita kerja nanti. Di mana pada tanggal 1 tanggal 1
ada tugas untuk bagian keuangan, yaitu dari neraca yang tersedia masukkan saldo awal rekening kas, piutang, dan lain-lain. Mungkin untuk timelinenya akan saya kirimkan kepada Nada setelah kita selesai rapat nanti. Ya. Berarti tidak ada pertanyaan dari Nada untuk rapat kita kali ini. Apakah Tidak. semuanya sudah jelas dan bisa dipahami? Bisa dipahami. Oke, dengan kegiatan rapat kita ini mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, saya sudah mengenalkan perusahaan dan sudah membagi kegiatan serta mengkoordinirnya. Saya selaku manajer dari Serba Indah Persada juga merangkap di bagian keuangan. Alhamdulillah semua rangkaian acara pada rapat kerja hari ini telah terlaksana dengan baik dan kita telah menyepakati beberapa hal untuk dijadikan program kerja. Adapun keputusan atau kebijakan yang kita sepakati bersama adalah Nada Tabita Isani merangkup ke staf bagian administrasi dan bagian pengendalian persediaan. Dan yang kedua, saya selaku manajer juga akan membantu dan merangkap menjadi bagian keuangan. Semoga keputusan atau kebijakan yang telah kita sepakati dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya nanti saya akan berikan tugas kepada Nada setelah kita selesai rapat nanti. Mungkin rapat kita hanya sampai di sini. Sebelum kita menutup acara rapat ini, marilah kita berdoa agar semua keputusan yang telah kita sepakati dapat memberi manfaat bagi kita semua. Mungkin doanya bisa kita dalam hati aja. Demikianlah acara rapat kerja hari ini. Saya selaku manajer Serba Indah Persada meminta maaf apabila ada salah-salah kata. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.